Pada video kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Apa itu persamaan kuadrat? Yuk kita simak video berikut ini. Persamaan kuadrat adalah suatu bentuk persamaan yang memiliki bentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dengan a tidak sama dengan 0, jadi koefisien dari x kuadratnya ini tidak boleh 0 ya. Dengan a, b, c ini adalah bilangan real. Ya, contohnya itu misalnya kalian menemukan 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 6 sama dengan 0. Jadi, kalau kalian menemukan bentuk seperti ini, dapat dipastikan bahwa ia merupakan suatu bentuk persamaan kuadrat. Ya, perhatikan bahwa a-nya tidak boleh 0, kemudian ada x-nya ya pangkat 2. Seperti itu ya, jika menggunakan variabel x. Pangkat tertinggi dari suatu persamaan kuadrat itu adalah pangkat 2. Kemudian, ada disebut sebagai akar-akar dari penyelesaian ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Jadi ingat, ini akar ini bukan maksudnya yang di tumbuhan ya. Jadi akar ini adalah suatu nilai sehingga persamaan kuadrat ini bernilai benar. Jadi nilai x yang memenuhi persamaan tersebut. Cara untuk menentukan akar persamaan kuadrat ada 3, yaitu yang pertama dengan cara memfaktorkan, lalu yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna atau melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga itu adalah dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. Kita akan pecah cara-cara ini untuk masing-masing video nantinya. Sekarang fokus kita adalah mengenali apa itu persamaan kuadrat. Seperti itulah saya uraikan sebelumnya. Jadi persamaan kuadrat itu bentuknya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Ya, nah sekarang ini kalau kalian menggunakan variabel x ya. Kalau kalian misalkan menggunakan variabel lain, misalnya saja variabel y, maka bentuknya akan menjadi a y kuadrat ditambah by ditambah c sama dengan 0. Jadi sama seperti tadi, a, b, dan c ini adalah himpunan bilangan real. Jadi akan berupa bilangan-bilangan ya, angka-angka tertentu. Kemudian untuk nilai dari a, b ini akan disebut sebagai koefisien, dengan c itu adalah sebagai konstanta. Nah, sekarang perhatikan beberapa bentuk berikut di sebelah kanan ini. Yang manakah yang merupakan persamaan kuadrat? Jadi, untuk bentuk pertama, x kuadrat tambah 5x tambah 4 itu apakah merupakan bentuk persamaan kuadrat? Ya, ini adalah bukan bentuk persamaan kuadrat ya. Kenapa bukan? Perhatikan ya, untuk bentuk persamaan kuadrat itu harus ada sama dengan nolnya. Kalian harus membentuknya menjadi bentuk umum seperti ini. Kalau mau menjadi bentuk umum seperti ini, ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, maka dia merupakan persamaan kuadrat. Jadi untuk bentuk pertama ini, dia akan menjadi bentuk umum persamaan kuadrat apabila ini ada tanda sama dengan 0-nya. Seperti itu ya. Untuk bentuk yang kedua, di bawahnya juga sama. Ini bukan merupakan persamaan kuadrat, tetapi ketika kita tuliskan di sebelahnya sama dengan 0, dia akan menjadi bentuk persamaan kuadrat. Jadi bentuk x kuadrat itu atau pangkat 2 saja yang menyatakan dia suatu persamaan kuadrat tidak cukup ya. Harus ada persamaannya, tanda sama dengan 0, seperti itu. Kemudian untuk bentuk yang ketiga, itu juga kita perlu tambahkan sama dengan 0. Untuk bentuk yang keempat, ini sudah persamaan kuadrat ya. Walaupun nanti nilai b-nya ini 0, jadi tidak ada nilai x ya. Yang dibatasi itu yang tidak boleh 0, hanya nilai a-nya saja. Jadi koefisien di x kuadratnya. Ini untuk x kuadrat, ini koefisien di x kuadratnya ini 1 ya, tapi kita tidak tuliskan karena 1 kali x kuadrat itu kan x kuadrat saja. Bandingkan dengan ini, yang koefisien nilai a-nya itu adalah 3 ya. Ini persamaan kuadrat. Yang nomor 5, apakah persamaan kuadrat atau bukan? Ya, nomor 5 itu adalah bentuk persamaan kuadrat ya.
Loh, kok kenapa begitu? Ya, kita coba lihat ya. Kalau nomor 5 ini kita jabarkan, dia akan menjadi X tambah 5 kalikan dengan X tambah 5. Ya, pengertian kuadrat kan perkalian berulang ya. Jadi X tambah 5 kali X tambah 5 ini sama dengan 16. Kemudian kalian dapat kalikan bentuk ini. Jadi X yang dikalikan dengan X hasilnya adalah X kuadrat. X dikalikan dengan 5 itu hasilnya adalah plus 5X. Kemudian 5 kalikan dengan X itu hasilnya adalah 5X kembali. Kemudian 5 dikali 5 itu adalah 25. Itu sama dengan 16. Seperti itu ya. Kemudian ini saya lakukan operasi penjumlahannya, jadi X kuadrat, kemudian 5X tambah 5X, karena variabelnya sama, kita bisa jumlahkan. Hasilnya adalah 10X. Kemudian ini tambah 25 ya. 16-nya itu bisa saya kurangi di kedua ruas ya. Jadi kurang 16. Ya. 16 kurang 16 di ruas kanan kan jadi 0 ya. Maka hasil akhirnya adalah X kuadrat ditambah 10X, kemudian 25 kurang 16 itu adalah masih bersisa 9 ya. Itu sama dengan 0. Nah, bentuk ini X kuadrat ditambah 10X ditambah 9 sama dengan 0 sudah menjadi bentuk umum persamaan kuadrat ini. AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Dengan nilai A-nya di sini adalah 1, nilai B-nya adalah 10, dan nilai C-nya adalah 9. Jadi demikian untuk contoh-contoh persamaan kuadrat. Tadi di awal telah saya sebutkan bahwa penyelesaian dari persamaan kuadrat itu disebut sebagai akar-akar ya. Kenapa akar-akar? Karena biasanya persamaan kuadrat ini memiliki dua penyelesaian ya. Nah, sekarang untuk soal ini, apakah 4 merupakan akar dari persamaan kuadrat berikut ini? Jadi, telah saya katakan tadi bahwa akar itu adalah suatu nilai X, sehingga persamaan tersebut bernilai benar. Oleh karena itu, kita akan coba melihat apakah 4 akan membuat persamaan kuadrat berikut ini menjadi benar. Kalau kita masukkan nilai 4 sebagai nilai X-nya, maka ini akan menjadi 4 pangkat 2, ya, 4 kuadrat. Pengganti X ditambah dengan 5 kali 4 ditambah 4 itu tambah 4 ya sama dengan 0. Nah, 4 kuadrat kan 4 kali 4 itu 16. Kemudian ditambah 5 kali 4 itu adalah 20. Kemudian ditambah 4 sama dengan 0. Ini 16 tambah 20 kan 36 ya. 36 tambah 4 adalah 40. Apakah 40 sama dengan 0? Ini salah ya. Karena pernyataannya salah, maka 4 itu bukan merupakan akar ya. Jadi jawabannya ini bukan akar dari persamaan kuadrat X kuadrat tambah 5X ditambah 4 sama dengan 0. Lalu berapa akarnya? Coba sekarang kalian lihat nilai untuk bilangan negatif 1 ya. Kalau kita masukkan ke persamaan kuadrat ini, itu jadinya negatif 1 pangkat 2 ditambah 5 kali negatif 1 ditambah 4 sama dengan 0 kan. Kalau kita ganti ini dalam bentuk X kuadrat ditambah 5X ditambah 4 sama dengan 0 ya, seperti bentuk ini. Nah, negatif 1 kuadrat, negatif 1 kali negatif 1 itu adalah 1. Kemudian 5 dikali negatif 1 adalah negatif 5 ditambah 4. Nah, 1 kurangi 5 itu kan negatif 4 ya. Negatif 4 tambah 4 itu adalah 0 kan. Nah, 0 sama dengan 0. 0 sama dengan 0 ini pernyataan bernilai benar. Ya, jadi negatif 1 ini akan membuat persamaan kuadrat ini menjadi benar. Maka negatif 1 ini akan disebut sebagai salah satu akar dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 5X ditambah 4 sama dengan 0. Dapatkah kalian menentukan akar yang lain dari persamaan ini?
Misalkan sekarang kalian diminta untuk menentukan nilai dari akar-akar persamaan kuadrat berikut ini. X kuadrat dikurangi 5x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, tadi telah saya jelaskan bahwa ada 3 cara bagaimana kita menentukan akar-akar persamaan kuadrat tersebut, ya. Pertama dengan cara memfaktorkan, kemudian cara yang kedua itu adalah dengan melengkapkan kuadrat sempurna, dan cara yang ketiga adalah dengan rumus kuadratik, ya. Bagaimana masing-masing cara itu silahkan nanti simak pada video selanjutnya, ya. Tapi sekarang kita akan melihat bahwa akar dari x kuadrat dikurangi 5x tambah 6 ini ada 2, ya. Berapa saja itu, ya kalian silahkan cek nanti, ya. Saya telah menentukan bahwa akarnya itu ada 2. Caranya ya dengan cara memfaktorkan nanti, ya. Bagaimana memfaktorkannya kita lihat nanti. Akarnya itu ada 2, yaitu 2 dan 3, ya. Atau kalau kita tuliskan dalam himpunan itu nanti penyelesaiannya itu adalah 2 dan 3, seperti itu, ya. Dari mana dapat 2 dan 3? Ya kita uji, ya. Kita masukkan nilai x nya itu sama dengan 2 dan nilai x nya sama dengan 3 untuk membuat persamaan kuadrat ini bernilai benar. Ketika x nya sama dengan 2, maka ini kita peroleh 2 kuadrat dikurangi 5 kali 2 ditambah 6 sama dengan 0, ya. Jadi bentuk ini kita substitusikan akarnya. Kemudian 4 dikurangi 10 ditambah 6 sama dengan 0. 4 tambah 6 adalah 10, ya. Kurangi 10 hasilnya adalah 0, ya. Maka 0 sama dengan 0. Oleh karena nilai x sama dengan 2 membuat persamaan ini menjadi benar, maka x sama dengan 2 itu adalah merupakan salah satu akar dari persamaan kuadrat ini. Kemudian akar yang lain itu adalah 3. Jadi kondisi saat x nya bernilai 3, persamaan kuadrat itu akan menjadi 3 kuadrat dikurangi 5 kali 3 ditambah 6 sama dengan 0, ya. 3 kuadrat itu adalah 9 dikurangi 15 ditambah 6 sama dengan 0. Nah, 9 tambah 6 sama seperti tadi, itu hasilnya adalah 15 dikurangi 15, maka kita peroleh 0. Dan pernyataan ini menjadi benar. Oleh karena itu, 2 dan 3 merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat min 5x ditambah 6 sama dengan 0, ya. Dan pada video selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana mendapatkan nilai dari x ini, ya, sehingga kita ketemui 2,3 dengan cara memfaktorkan. Tetap ikuti channel ini, ya.